Seperti biasa ya, kita akan ngobrol-ngobrol bahas mengenai market. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai saham, baik itu technical, fundamental, silahkan. Karena kan memang marketnya sebenarnya beberapa minggu terakhir ini, terutama 1 mingguan terakhir ini kan didominasi oleh asing ya teman-teman. Dimana ya seperti yang kita tahu kalau asing masuk ke IHSG pasti masuknya kan pertama ke saham-saham big banks, habis itu ke saham-saham big caps lain seperti Telkom. Tapi yang menariknya kemarin itu asing kan juga udah mulai net buy di saham-saham non big bank, saham-saham perbankan masih, tapi saham-saham yang non big banks seperti BTN kemarin tuh asing kan udah net buy ada sekitar 30-40 T, BRIS kemarin asing juga net buy sekitar 30-40 T. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngerasa aduh saham big banks ini kayaknya pelan, saham big banks ini, atau mungkin teman-teman udah punya banyak, jadi mungkin cari alternatif saham-saham big caps lainnya, menurut saya ya saham-saham perbankan yang lebih kecil seperti BBTN lalu BRIS ini juga masih cukup menarik teman-teman. Karena memang kalau BRIS ini kita lihat kan sebenarnya dia masih pergerakannya masih uptrend ya. Dan meskipun uptrend, tapi kalau ada pullback, ada koreksi, itu sebenarnya bisa kita cari untuk area buy-nya teman-teman. Begitu juga dengan misalnya seperti BBTN. BBTN ini kan 2 hari terakhir ini udah menguat hampir kayak 10%. Dia kan saham ini bukan berarti dia itu naik terus. Begitu dia ada koreksi, kalau sebenarnya trennya ini masih uptrend, justru koreksinya itu bisa kita gunakan sebagai entry point. Nah, kalau kita bahas mengenai market sendiri ya, market itu hari ini kan asing ini akhirnya ada net sell. Meskipun nggak gede memang net sell-nya hari ini. Net sell-nya asing hari ini cuman sekitaran 30 miliar teman-teman. Dimana ya kecil kalau dibandingkan kemarin itu net buy-nya 400-an M kayaknya kemarin 1 mingguan terakhir asing ini net buy-nya itu sudah sekitar 8-10 T. Ya 2 mingguan terakhir sebenarnya asing ini paling signifikan untuk di net buy-nya. Ya kalau net buy paling gede yaitu coba kita cek semingguan terakhir BRI, BCA, Telkom, Bank Mandiri teman-teman. Brand cuan gimana? Oke, nanti habis ini kita akan bahas ya. Seperti biasa kita bahas technical juga. Sebelum technical kita ya cerita sedikit lah mengenai market. Kita cerita mengenai update ya, fundamental. Ya balik lagi mengenai asing teman-teman. Sebenarnya asing ini 1-2 mingguan terakhir ini kan net buy udah sangat signifikan dibandingkan beberapa minggu atau beberapa bulan yang sebelumnya. Kenapa? Karena memang asing ini kalau kita lihat di Asia itu bobotnya mereka paling besar itu kan di China dan juga di India. Nah China sendiri seperti yang kita tahu ekonominya lagi slowing down, asing itu juga outflow terus ya dari China. Jadi mereka ini kan mencari alternatif lain. Salah satu yang mendapatkan inflow paling gede pas MSCI itu rebalancing dan bobotnya dikurangin, yang paling dapat inflow itu adalah India teman-teman. Makanya kalau teman-teman coba cek indeksnya di India, Nifty, itu setiap tahun dalam 5, saya lupa 5 atau mungkin lebih sebelum COVID, berarti ya sekitar 5-6 tahun terakhir, tutupan itu tiap tahunnya selalu hijau. Tiap tahunnya selalu hijau. Jadi ya kalau kita lihat memang agak berbeda dengan IHSG yang naik sedikit, terus agak koreksi, capai resistance, akhirnya koreksi. Kalau kita lihat IHSG ini kan belum break dari all time high juga ya. Waktu itu sempat break, tapi habis itu ya belum berhasil break lagi. Belum even tembus ke 7.400 nih teman-teman. Nah, pertanyaannya jadi kan asing hari ini udah mulai net sell. Apakah berarti flow-nya asing ini udah selesai? Apakah berarti indeks ini waktunya koreksi? Sebenarnya enggak juga. Karena kalau kita lihat memang kenaikannya big banks ini kan udah sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kayak BRI, Mandiri, BCA itu juga udah all time high semua sebenarnya ya teman-teman. Jadi koreksinya ini adalah koreksi yang wajar. Ditambah lagi nanti malam mungkin kalau teman-teman udah gabung menjadi nasabah Trimegah Sekuritas, itu kita juga udah bahas ya di grup, dimana nanti malam itu kan ada pembahasan minutes of meetingnya dari The Fed, dimana minutes of meetingnya The Fed ini ya dari meeting yang bulan lalu itu kan sebenarnya udah ada kisi-kisinya nih teman-teman, dimana mereka bilang ya kita nggak akan buru-buru untuk menurunkan suku bunga karena mereka kan harus melihat data-data ekonominya dulu nih.
di mana data-data job marketnya very strong. Makanya itu yang membuat inflasi yang dirilis beberapa minggu kemarin itu kan inflasinya agak susah turun nih. Apakah berarti kalau inflasi ini susah turun berarti dampaknya negatif? Enggak juga. Di satu sisi market ini kan melihat sempat ada kekhawatiran mungkin beberapa bulan yang lalu kalau tahun ini sampai terjadi resesi gimana? Apakah resesinya hard landing, apakah soft landing? Kalau teman-teman ingat, mungkin saya refresh sedikit beberapa bulan yang lalu yang sempat keluar kekhawatiran seperti itu kan. Tapi dengan adanya data-data job market yang sangat strong, itu kan jadi melihat, oke, kalau misalnya suku bunganya diturunkan pun, misalnya ekonominya ada perlambatan, at least ini dari tingginya segini teman-teman, melambat pun ya udah misalnya turun, let's say I don't know kayak 1 atau 2%, ya mungkin nggak akan sampai jebol. Tapi dibandingkan ekonominya itu misalnya dari job market, data-data ekonominya nggak kurang strong, turunnya bisa sampai misalnya ke resesi. Justru dengan data-data ekonomi yang masih kuat ini, sebenarnya itu ada positifnya. Cuman memang yang mungkin ekspektasi dari market, kayaknya suku bunga bisa bisa turun mungkin 4-5 kali, ya mungkin ini turunnya cuma 3 kali. Tapi at least market ini masih melihat ya bahwa suku bunga ini masih bisa turun untuk tahun ini. Meskipun ya mungkin berapa kalinya kita mesti menunggu, kapannya itu juga kita mesti menunggu dari nanti update dari The Fed teman-teman. Yaitu yang akan dibahas juga di Minutes of Meeting The Fed nanti dini hari. Resesi Amerika bakal hard landing? Menurut saya sih enggak. Kenapa? Karena ekonominya Amerika kelihatan ya dari data spending, data-data job market ini masih strong. Kecuali ekonominya Amerika ini nggak strong teman-teman, udah mulai slowing down, yaitu mungkin resesinya bisa sampai hard landing. Tapi kalau dengan data-data job market yang udah dirilis, saya rasa sih nggak. Oke. Lalu impactnya untuk Indonesia gimana? Karena ada kekhawatiran dan pada nunggu, nanti malam ini ada meetingnya The Fed, bukan meeting The Fed, ada pembahasan minutes of meetingnya The Fed. Makanya asing hari ini sedikit ngerem nih teman-teman. Asing lebih baik ya mungkin mereka menunggu, kita nunggu minutes of meetingnya The Fed dan melihat nanti hasil pembahasannya seperti apa, baru mereka akhirnya akan melakukan action lagi. Kalau misalnya dari The Fed ini kelihatan suku bunga nanti mungkin akan turunnya lebih sedikit dibandingkan ekspektasi market, ya mungkin market bisa akan koreksi. Tapi perlu diingat, market koreksi pun ya sebenarnya itu kan butuh nanti mungkin beberapa hari untuk market itu mempricinginkan komentar-komentar dari The Fed, ya mungkin nanti outlooknya ke depannya seperti apa, baru akhirnya market bisa mulai rebound lagi. Nanti kita tunggulah nanti malam, nanti besok pagi kita akan update lagi. Terus technical ya. Nih, kita akan mulai bahas ke technical seperti yang teman-teman tanyakan. Kita akan mulai dulu dari technicalnya IHSG, teman-teman. IHSG ini kalau kita lihat, ini kan dia bergerak dekat resisten nih. Dia mencapai high-nya nggak kuat terus kempes. Sebenarnya kan dia juga ada area gap di sini. Area gapnya ini lebih kelihatan kalau saya pakai chart yang 4 jam. Nah ini kan kelihatan nih. Sebenarnya ada gap di sini, teman-teman. Apakah dia berarti akan menutup gap? Bisa aja. Apakah gapnya mungkin nggak akan nutup? Ya juga bisa aja. Tapi balik lagi ya teman-teman. Kan ini sekarang itu kita masih menunggu nanti malam seperti apa komentar dari The Fed. Kalau ternyata mengenai suku bunganya tidak sesuai ekspektasi, ya ini pasti akan koreksi. Tapi memang IHSG itu sudah mendekati resistennya ini. Makanya dia agak kempes. Kita akan coba lihat regional Asia, Dow Futures. Dow Futures hari ini agak minus ya memang menjelang nanti ada minutes of meeting ya The Fed. Oke, kita akan bahas topik. Sebenarnya kita akan bahas yang menarik ya. Kita akan coba liatin dulu dari Big Banks. BRI all time high teman-teman. Tadi sempat menguat terus akhirnya tutupan flat. All time high ini. Saya remove drawingsnya dulu. BRI all time high. BBCA kemarin sempat all time high, hari ini kan agak kempes ya. Kemarin itu all time high untuk BBCA. BMRI, Bank Mandiri. Oh, enggak.
Bank Mandiri beberapa hari yang lalu sedikit udah mendekati all time high. Bank BNI waktu itu juga sudah sempat menguat. Nah, kita akan bahas sebenarnya daripada big banks yang sebenarnya semua udah kelihatan ya, asing itu masuknya pasti di big banks. Kita akan coba bahas saham-saham lain. Nah, saya akan singgung sedikit, mungkin nggak akan terlalu banyak karena sebenarnya sudah sering dibahas ya. Dengan pemilu satu putaran, ini kan clarity ya, kejelasan udah semakin terlihat. Makanya asing udah lebih berani untuk masuk ke Indonesia karena at least udah nggak ada overhang di nanti pemilu, kejelasannya seperti apa ya teman-teman. Jadi udah ada some inflows ke big banks dulu tentunya, baru nanti ke bank-bank kecil lainnya. BBTN ini juga menarik kemarin teman-teman. Kalau kita lihat kemarin nih asing udah net inflow di BTN. Sebenarnya dia ini kan dekat resistennya nih. Nah, sini ada resisten dekat. Kalau ini berhasil break, dia resisten selanjutnya kan di sini. Nih, ini kan kelihatan ya dari high sebelumnya. Jadi itu ada resisten di kisaran 15.10 dan juga 15.70. Stop loss-nya ini di dekat-dekat sini. Nih. Stop loss-nya itu di dekat-dekat 13.35, teman-teman. Itu untuk BBTN. ALII nggak bisa dilihat bos, baru IPO soalnya. BBTN, terus kita akan lihat BRIS. ALII kalau udah punya ya hold aja lah. BRIS ini sebenarnya yang kita tunggu adalah pullback-nya teman-teman. Ya kalau BRIS ini kan dia sebenarnya pergerakannya masih uptrend. Kelihatan. Nah ini kan pergerakannya masih uptrend semua. Yang hijau ini MA20. Kuning ini MA50, ini MA100. Dari ketiga MA-nya, dari short, medium, and long term-nya, semuanya pergerakannya masih uptrend. Ini sebenarnya cakep. Dia pas tiap kali koreksi mendekati MA20-nya, ini kan mantul. Nah, waktu itu kita coba tungguin, tapi ternyata dia nggak berhasil koreksi sampai ke dekat MA20-nya. Tapi ya dekat-dekat sini, ini kan sebenarnya udah masuk mendekati area entry 2240 sampai 2290, kita pasang di sini. Kalau dia ada pullback lagi, ini teman-teman boleh coba entry lagi di sini. Stop loss-nya kita pasang di dekat-dekat itu di dekat-dekat MA50-nya, yaitu di 2060, teman-teman. Ini untuk BRIS. Astra ini lumayan menarik kalau sebentar, saya tadi mau ngapain nih, lupa. Ini sebenarnya bukan, nggak bisa kita bilang double bottom juga ya, tapi mungkin bisa aja kalau ini dia berhasil break dari sini, mungkin bisa ada some reversal teman-teman ya. Astra ini seperti yang kita tahu waktu itu kan sempat koreksinya lumayan, terus dia mencoba berhasil rebound, tapi ya dengan sentimen-sentimen yang sebenarnya belum terlihat membaik karena data penjualan mobilnya kan juga belum membaik ya teman-teman. Jadi memang belum berhasil bergerak menguat nih untuk Astra. Tapi ya kalau teman-teman mau coba spekulasi, menurut saya bisa aja. Ya ini kalau baru mau antri-antri pendek dekat-dekat 50.75 sampai MA20-nya itu di 5.200, ini masih oke ya teman-teman untuk Astra. Selain Astra, ini juga menguat. IMAS. Ini IMAS ini tadi juga bergerak menguat ya teman-teman. Ini kita mau kasih lihat dulu sebentar. Ini adalah stock pick yang masih kita hold. Ada Row, MRT, Bevin, Brand, IMAS ini masih ada. Ini udah floating profit 5%. Astra kita belum call. MDKA dan lain-lain kan kita bahas. Oke. IMAS ini juga cukup menarik ya teman-teman sebenarnya. Area buy-nya 13.55 sampai 14.55, resisten ada di 17.20.
Aduh, Humi ini teknikalnya agak kurang ya guys. Sebenarnya ini kan dia lama pun di sini nggak kelihatan, sorry. Ini kan dia udah lama sideways nih. Terus dia jebol, ya. Ini udah jelek banget. Kalau bagi teman-teman yang misalnya mau masuk spekulasi ya monggo, tapi jaga stop loss aja. Stop lossnya menurut saya dekat-dekat 53 sampai 56 ini stop loss. VKTR cakep ya hari ini, tadi sempat arah terus kempes. Ini kan kalau bagi teman-teman yang baru mau masuk lagi ya kita lihat ini kan sebenarnya dia udah sideways lama nih teman-teman ya. Ini kan dia udah sideways lama, akhirnya ini break. Kalau pas pullback besok kita lihat lagi teman-teman. Pegas sih oke aja ya. Nggak terlalu menarik sampai gimana juga nih Pegas. Wait, sebenarnya lumayan. Oke, cuman memang resistennya ketinggian. Ini ya, ini kan resisten paling dekat di sini. Nextnya, kalau agak koreksi lagi dekat sini, teman-teman bisa lakuin entry sih. Bentar ya teman-teman, saya pasangin dulu. Nah, ini sebenarnya dia ada 2 target ya untuk Pegas. Ini kan MA-nya Golden Cross ya. Cuman ini tadi kepentok di MA 100-nya terus dia akhirnya agak kempes. Dekat-dekat area sini aja lakuin entry lagi. Kalau mau untuk Pegas. Medco. Ini gambarnya dari Buruhan sih. Medco, yes, ini kan ada gap ya teman-teman. Kelihatan nggak di sini gapnya? Itu di kisaran 11.50 sampai 11.65. Ini ada gap. Ideally kalau mau masuk ya coba antri-antri deket gapnya ya aja dulu ya. Tapi sebenarnya Medco ini dia just oke lah Medco. Kalau better mungkin antrinya deket-deket gap sini aja. Ya, di dekat-dekat 11.50. Adaro, ADMR. Nah, Adaro lumayan nih ya, teman-teman. Dia ini kan lagi pullback. Ini nggak kelihatan nih supportnya. Nah. Ini kan Adaro ada pullback. Dia supportnya stop lossnya kan dekat-dekat di 2270, 2280. Ya teman-teman, ini sebenarnya kalau dia ada pullback ke dekat-dekat 2380 sampai di sini ya 2330 sampai 2380 di area-area sini teman-teman bisa lakukan entry untuk Adaro di situ. Kenapa dia koreksi? Ini kan ada gapnya udah ditutup kan, terus dia koreksi. Ya udah, kita tunggu lagi aja dekat-dekat area koreksinya sini di 2330 sampai 2380 teman-teman lakukan entry di situ. Resistennya sama, masih tetap di 2580. Itu untuk Adaro. Terus tadi apa lagi saya bilang? ADMR. Habis Adaro kita bahas ADMR-nya, teman-teman. Untuk ADMR-nya nih. ADMR-nya ini kan sebenarnya juga udah mulai uptrend nih, teman-teman. Ya. Nih. Nah, ini ada resisten di sini, kena lagi, terus kan pullback. Ya. Pullbacknya ini sebenarnya lumayan cakep, meskipun kurang dalam. Dia dekat MA 50-nya mantul kan. Sebenarnya waktu itu kita, nah ini, nungguin di dekat-dekat area sini untuk entry lagi. Tapi ternyata dia udah mantul duluan. Kalau yang udah punya, dilihat nih, 1560 bisa tutup di atas itu nggak? Kalau nggak bisa tutup di atas 1560, ya dekat-dekat 1560, teman-teman bisa pasang trailing stop. Oke. Terus BNGA.
Dia tadi udah belum sih? Oh belum ya. All time high bos. Ini sih kalau yang udah punya hold aja, pasang trailing stop, jangan lupa. Kalau bagi yang mau entry, tunggu pullback. Mungkin entry dulu sebagian dekat-dekat sini 19.30. Terus kalau ada pullback lagi, ya mungkin kita lihat ya. Tapi overall ini masih uptrend. Kalau yang udah punya hold aja, pasang trailing stop. Buffin ya oke. Ya Buffin ini kita masih call ya, kita nggak bohong ya, tuh masih ada teman-teman Buffin di situ, kita call floating profit. Buffin ini sebenarnya pergerakan dia kan juga udah mulai uptrend nih, kelihatan dari EMA20-nya ini udah mulai uptrend. Kalau teman-teman udah ngikutin waktu itu call kita ya boleh di hold ya teman-teman untuk Buffin. Ini kan udah masuk ke area buy, udah kena resisten di 13.80. BBTN udah dibahas tadi guys. Kalau yang ketinggalan cek aja rekamannya besok. Bang apa lagi yang belum ya? NISP ini juga uptrend ya teman-teman. Sempat kita lakukan TP NISP nih di take profit bulan Februari ya. Ini NISP udah kita TP di 12.80 13 Februari. Setelah TP ternyata dia lanjut naik ya. Namanya juga saham, kadang di TP lanjut naik ya, dibeli terus turun ya, kadang seperti itu memang. Tapi oke, lanjut lagi ke NISP. NISP ini sebenarnya pergerakannya juga masih uptrend teman-teman. Ini kan kelihatan dari EMA20-nya, EMA50-nya, EMA100-nya semuanya uptrend. Ya, kalau bagi teman-teman yang udah punya ya, ini kan sebenarnya dia saham itu pergerakannya karakternya bisa ada yang kayak tadi tuh, saya lupa tadi kita show apa, mungkin cek aja rekamannya nanti. Dekat-dekat EMA20 mantul. Kalau si NISP ini tuh dia dekat-dekat MA50-nya mantul. Nih, dekat MA50 mantul. Nah, tapi terakhir dia cuma gerak dekat MA20 terus mantul, teman-teman. Ya udah, ini bagi yang udah punya sih teman-teman bisa pasang trailing stop aja. Ya. Kalau bagi yang baru mau masuk nunggu pullback. Pullbacknya dekat-dekat sini lah. Dekat sini itu berarti dekat-dekat 12.70. Sido laporan keuangan udah keluar, naik juga udah banyak ya teman-teman. Sebenarnya di dekat-dekat sini ini udah dekat-dekat area TP sebenarnya kalau untuk Sido. Mapa tadi tutupan disikat naik MAPI. Ini juga sama ya, dia dekat EMA 50-nya. Ini dia mantul dekat EMA 50 mantul. Dekat EMA 50. Ini dia juga mantul, resisten di 1995. Paling dekat MAPI. Mapa udah all time high teman-teman ya. Tadi tutupan kan disikat naik. Kalau next resistennya itu ada di 1165 sebenarnya. Tapi kalau pullback, kalau misalnya Mapa pullback balik lagi ke dekat-dekat area sini, ini kan sebenarnya dia ada gap nih. Ada gapnya di berapa sih? Ini di dekat-dekat 985. Kalau ada pullback ke dekat-dekat 985 sampai 1000, lakukan entry lagi. Brand ini kan sebenarnya dia masih sideways ya. Ya area sideways-nya aja gunakan ini untuk pullback itu maksudnya koreksi teman-teman. Sorry. Kalau pas ada koreksi ya mulai cicil lagi ya tadi. Kalau misalnya ada koreksi, karena kan dia akan ada gap kan tadi Mapa. Brand ini masih sideways dekat-dekat area ini 4980 5925, kita bisa lakukan entry untuk area tradingnya. MBMA cara hitung pullback, cara bisa macam-macam, bisa pakai Fibo ya teman-teman. Saya tunjukin dulu sedikit. Ini kan ada ini Fibonacci yang di sini. Terus misalnya dia naik sampai turunnya berapa. Nah itu nanti kan sebenarnya kelihatan nih teman-teman. Nah
misalnya intermezzo dikit. Nah ini kan berarti kan dari naik sini ke sini, kalau ada pullback ya dekat-dekat 580, 550 itu untuk area-area entry-nya. Nih kita pakai Fibonacci. Balik lagi ke sini, MBMA ini kan sebenarnya dekat-dekat resisten ya. Satu ini nggak bisa berhasil break dari sini, dekat-dekat 695-700 teman-teman resistennya. Kalau udah punya ya kita lihat aja, kita pasang aja trailing stop dekat-dekat 695 bisa break apa enggak. MDKA ini koreksi lagi. Sebenarnya dekat-dekat sini kan dimantul, dekat-dekat sini mantul. Ini enak. Ini kan adalah area tradingnya nih, ya. Dekat-dekat 2230 mantul. Dekat-dekat 2760 dia koreksi. Ya udah gunakan ini aja sebagai area tradingnya. Adaro udah kita bahas. Bahas apa lagi ya? Excel deh. Excel ini penentuan dia berhasil rebound atau enggak, ya. MDK agak lain, iya agak berat memang MDK. BRPT anak TV, iya BRPT turun terus. Kita akan bahas habis ini. Excel ini support 2180 teman-teman. Ya selama nggak jebol masih oke. Apa tadi BRPT? BRPT ini sebenarnya kan sempat ada divergence. Ya dia sih memang belum break ya dari stop loss-nya. Tapi kita lihat lah. Dia kan sekarang sebenarnya udah masuk ke area-area support nih. Selama nggak break ke atas 945 masih oke. Ke atas, selama nggak break ke bawah 945. Kalau cuannya juga sebenarnya masih oke teman-teman. Ini kan dia ada, nah supportnya dekat sini. Ini koreksi-koreksi wajar lah. Mungkin dekat-dekat 6250 bisa entry lagi sebenarnya. Nah kalau cuan sendiri itu nanti kan ada FTSE ya, rebalancing. FTSE itu seperti MSCI, seperti LQ45-nya yang dipakai untuk asing. Cuan ini kan masuk ke indeks FTSE efektif nanti di 1 Maret. Jadi mungkin sebelum itu bisa ada inflow lah. Arto jebol. Ini sama kayak si Goto. Oh Goto jebolnya di sini. Ya next supportnya 76. Arto ini makanya kalau Artonya ini kan udah jebol ya teman-teman. Ini mestinya sih melakukan stop loss di sini. Kalau teman-teman belum sempat stop loss, ini masih agak jauh karena ya kita lihat dekat-dekat 2440 ini bisa mantul atau enggak. Oke, ya mungkin itu dulu teman-teman. Kalau teman-teman yang ketinggalan itu cek aja rekamannya di Instagram Trimega Sekuritas besok. Dan jangan lupa download Trima Plus, buka account. Di situ kita ada rekomendasi saham ya teman-teman. Gak usah bingung, wah hari ini beli apa ya, hari ini apa yang menarik. Karena di situ ada semua ya. Di dalam Trima Plus ini ada yang namanya Trimapix. Di mana Trimapix ini ada rekomendasi saham, teman-teman bingung mau beli apa, di situ ada. Terus ini rekap rekomendasinya dan ada podcast dan juga update fundamental maupun technical. Oke, sekian dulu teman-teman semua. Thank you.